Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-129. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan bertemu dengan Xian dan pengikutnya yang berasal dari suku beruang naga kuno Xiongzhan. Berkat campur tangan Xiongzhan yang memiliki konstitusi khusus dan merupakan elit Dozun, Shoyan pun dapat terhindar dari pengejaran Mugu, malah mendapatkan begitu banyak bahan obat berharga dari kebun obat Xiongzhan. Baru setelah itu Shoyan keluar dari alam pil dan melakoni babak final pertemuan pil dengan memurnikan pil sekering darah tumbuh tulang sebagai pil tingkat tertinggi yang pernah dia murnikan. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung aja di like, subscribe dan aktifin juga loncengnya ya. Pemurnian obat adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu, di mana tidak jarang seseorang mengolah pil selama 10 hari bahkan setengah bulan. Meskipun begitu, stadion besar Menara Pil di kota suci pil ini masih dipadati dengan keramaian penonton yang menyaksikan proses pemurnian pil dengan begitu sabar. Waktu dengan tenang mengalir di tengah tatapan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa terasa 5 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kehalusan di langit tampak cukup tenang selama 5 hari ini, dan terkadang akan ada suara rendah yang keluar yang berasal dari ledakan kuali para peserta saat masalah muncul selama penyempurnaan. Ada juga sebagian kecil alkemis yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka selama 5 hari ini. Namun di saat itu juga mereka mengerti bahwa partisipasinya telah berakhir karena pil obat dari tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk disempurnakan. Mata Shoyan perlahan terbuka saat matahari pada hari kelima telah terbit di tengah langit, dan ekspresinya tampak serius saat dia melihat bagian dalam kuali obat yang menampakkan 3 kelompok cairan obat yang syarat dengan kekuatan obat murni. Saat ini proses penyempurnaannya bahan-bahan obat telah berhasil diselesaikan, dan selanjutnya Shoyan perlu menggabungkan ketiga benda ini dengan sempurna sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil obat. Penggabungan adalah langkah terpenting dalam perbaikan pil, dan apabila gagal mengeksekusinya dengan baik, maka seorang alkemis tidak hanya akan menghabiskan waktu, namun juga mengalami kelelahan spiritual yang menakutkan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan semakin banyak alkemis yang telah selesai menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Arena kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil obat yang menyebar, namun tidak ada satupun dari pil obat itu yang berhasil mengundang guntur pil, menandakan bahwa belum ada satupun pil obat tingkat 7 yang berhasil dibentuk. Meskipun begitu, para penonton masih menunggu dengan sabar, entah sambil makan, sambil pacaran, sambil ngopi, ataupun sambil mabar Mobile Legends, karena mereka tahu pertemuan pil secara bertahap mendekati klimaksnya. Shoyan mengabaikan perubahan di dunia luar, dan tatapannya telah terkunci di bagian dalam kuali obat, di mana telah ada benda berbentuk bola bundar seukuran kepalan tangan di dalam nyala api, yang tidak lain adalah embrio yang terbentuk dari lebih dari 100 kekuatan esensi bahan obat. Ketika Shoyan masih fokus pada penggabungan embrio obatnya sendiri, itulah suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit, di mana fenomena ini langsung memicu keributan penonton memahami bahwa guntur pil akan menjadi tanda kelahiran dari pil obat tingkat 7 yang legendaris. Ketika para penonton mencari-cari sumber dari guntur pil, tatapan itu pun jatuh pada seorang pria parubaya yang sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Meskipun fenomena guntur pil memang merupakan sesuatu yang luar biasa, Shoyan dapat menebak jika kemungkinan pil obat yang dilahirkan haruslah level 7 tingkat rendah. Dibanding pil guntur yang sedang terjadi, perhatian Shoyan lebih mengarah pada kuali obat para penantang hebat seperti Cao Ying dan Mugu. Merasakan ada tekanan besar dari kuali obat mereka yang menandakan jika pil-pil obat yang sedang disempurnakan bukanlah benda biasa. Shoyan sendiri tidak bisa 100%
yakin akan memenangkan pertemuan Pil dengan pil sekering darah tumbuh tulang, namun dia sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa menjadi taktik terlahirnya untuk nge-cheat pil obat agar menjadi lebih luar biasa. Guntur Pil yang biasanya jarang terlihat telah menjadi hal biasa di langit stadion, dan semakin banyak juga alkemis yang telah menyempurnakan pil obat tingkat 7 hingga menyisakan kurang dari 50 alkemis yang masih berdiri di atas plafon batu, di mana semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa pasti eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Doki. Saat ini pertemuan Pil telah memasuki tahap terakhir, di mana hanya ada 2 jenis orang yang masih terus mengolah pil obat, yaitu orang yang menguji kualitas dan orang yang hanya memikirkan kuantitas. Tampak 36 plafon masih menyala dengan api warna-warni yang membumbung ke angkasa, termasuk diantaranya Shoyan, Chaoying, Mugu, Songqing, dan Chen, dan pesaing lainnya yang dipandang sebagai orang yang paling berpotensi untuk menjadi juara pertemuan pil kali ini. Shoyan sendiri masih santai menikmati setiap proses penyempurnaan pil yang dia lakukan, dan matanya tetap terkunci untuk menatap objek bola yang berputar perlahan di dalam kuali obatnya. Riak energi yang menyebabkan Shoyan merasa kaget samar-samar terbentuk setelah menyusutkan benda bulat ini secara bertahap, di mana jenis riak ini sudah melebihi pil obat tingkat 7 tingkat puncak biasa yang pernah dia lihat selama ini. Hati Shoyan dipenuhi dengan kegembiraan atas perubahan semacam ini, dan dia semakin yakin dapat menaikkan pil sekering darah tumbuh tulang ke tingkat 8. Wajah semua orang di plafon batu lainnya telah dipenuhi dengan ekspresi muram, bahkan menunjukkan semburut pucat yang disebabkan karena kelelahan spiritual dahsyat yang semakin sulit untuk ditanggung. Ada pula yang dipaksa untuk menelan darah dan kekecewaan saat melihat kuali obat tiba-tiba meledak, menandakan bahwa penyempurnaan pil obat mengalami kegagalan setelah berusaha 20 hari tanpa henti. Selama waktu yang tersisa, ada orang yang terus-menerus berhasil maupun gagal menyempurnakan pil obat di antara 30 lebih orang yang tersisa, dan pesaing yang masih bisa bertahan saat ini adalah orang-orang yang pasti bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh menara pil. 5 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan 9 orang telah berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Dan telah ada seorang alkemis tua yang berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 puncak untuk pertama kalinya. Meskipun begitu, bahkan pil tingkat 7 puncak tidak lagi menjadi hal menarik ketika para penonton mengedarkan pandangan ke atas plafon batu dan menemukan 17 orang tersisa di sana, di mana 17 orang ini tidak dapat dipungkiri pasti akan menyempurnakan pil obat yang luar biasa, karena di antara ke-17 pesaing ada seseorang yang mengenakan lencana alkemis tingkat 8 di dadanya. Alkemis tingkat 8 yang tidak dikenal oleh Shoyan adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang bernama King Hua, di mana mbah-mbah itu juga merupakan pesaing Yao Chen ketika mencari api tulang dingin berpuluh tahun yang lalu. Nah, berhubung tidak berhasil mendapatkan api surgawi di masa lalu, King Hua pun mencoba peruntungannya untuk mendapatkan api 3000 pembakaran melalui pertemuan pil ini. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya tanpa daya melihat daya juang atau mungkin obsesi yang ditunjukkan King Hua sebelum mengalihkan pandangannya pada Mugu yang sampai saat ini masih terus menyembunyikan auranya. Kepala menara itu juga tahu jika Mugu telah mengubah wajahnya, dan hal itu mau tidak mau membuatnya bertinyi-tinyi siapa identitas sebenarnya dari alkemis misterius ini. Kuan Yi alias gebetan Abah Yao Chen menimpali rasa penisirin Kuang Kongzi dengan berkata bahwa siapapun identitas alkemis misterius itu tidak akan menjadi masalah selama dia bukanlah antek-antek dajjal aula jiwa yang berusaha merebut api 3000 pembakaran. Angin kencang bertiup di atas langit biru dan petir yang menggelinding terus muncul hingga suara rendah dan dalam muncul dari plafon batu yang tidak lain dan tidak bukan berasal dari kuali obat
sang tetua termuda Menara Pil Songking. Guntur Pil yang muncul kali ini lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan Guntur Pil sebelumnya, hingga membuat Songking menunjukkan ekspresi kebanggaan sekaligus juga ekspresi penuh konfrontasi kepada Shoyan, seolah flexing tipis-tipis karena berhasil membentuk pil obat tingkat 7 puncak yang lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Sementara orang yang dikonfrontasi malah sepenuhnya mengabaikan si paling flexing itu, menilai jika tampaknya Songking terlalu bersemangat karena sudah jelas pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang luar biasa dalam pertemuan pil kali ini. Dibanding melihat Songking, Shoyan justru merasakan panas yang membara diam-diam muncul di dalam hati Shoyan saat dia melihat embrio pil obat yang perlahan berputar di dalam nyala api telah perlahan menyusut dan mulai menunjukkan pil obat padat yang dipenuhi dengan aura berdarah. Songking menahan ekspresi di dalam hatinya ketika tatapan provokasinya diabaikan dan bahkan Guntur Pil yang dia undang tidak membuat pesaing lain terkejut, di mana hal ini membuat ambisinya untuk diperhatikan telah menjadi sirna. Awan gelap menutupi langit dan gemuruh menggelegar rendah terus bergema di atas alun-alun ketika 9 alkemis secara bersama-sama menyelesaikan penyempurnaan mereka, yang menandakan bahwa ada 9 pil obat tingkat tinggi yang lahir pada waktu yang sama dalam waktu 10 menit. Adegan ini benar-benar satu fenomena yang jarang ditemukan dan hal itu membuat para penonton semakin tenggelam dalam antusiasme yang padat. 8 guntur pil yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Songking terkejut. Untungnya ke-8 guntur pil itu lebih rendah darinya, yang menandakan bahwa dia masih merupakan penantang terbaik yang telah berhasil menyempurnakan pil sampai saat ini. Sementara Shoyan, Chaoying, dan Mugu tampak tidak peduli dengan perubahan yang terjadi di arena, dan Chen sudah menjadi onggokan daging pucat karena mengalami kelelahan spiritual yang luar biasa, namun tetap berusaha untuk menyelesaikan pemuniannya dengan segel tangan yang terus berubah-ubah dengan intens. Ketika itulah wajah Dan Chen tiba-tiba memerah ketika meludahkan seteguk darah segar, menembakkannya ke dalam kuali obat dan langsung digabungkan dengan pil yang dia murnikan. Tepat ketika itulah cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat Dan Chen seperti matahari setelah darah segar menyentuh pil obat, membuat pil obat yang sebenarnya bisa menahan pembakaran api surgawi apapun diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sepersekian detik setelahnya, pilar lampu hijau berukuran 100 kaki terlontar keluar dalam kuali obat dan melesat ke langit memanggil guntur pil berwarna perak yang segera menutupi cakrawala. Namun yang membuat semua orang di arena menjadi terkejut tidak terkecuali Shoyan adalah fakta bahwa di antara guntur perak itu terdapat semburan warna kehijauan yang menandakan bahwa pewaris klan Dan itu secara tidak sangka-sangka telah memanggil guntur pil 2 warna untuk pertama kalinya dalam pertemuan pil ini. Tidak hanya Shoyan, bahkan Suan Kongzi dan 2 kepala menara pil lain yang telah mengecap asam lambung kehidupan peralkemisan duniawi ini juga hanya bisa dibuat tertegun tidak menyangka bahwa gadis kecil klan Dan ini tidak hanya berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8, namun juga berhasil memanggil keluar petir pil 2 warna. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan pil obat tingkat ini sebagai pil ilahi yang bahkan bisa membuat seorang elit dozun bertekuk lutut untuk mendapatkannya. Songking hanya bisa meneguk ludah muram melihat petir 2 warna Dan Chen, sementara suara tawa lembut dan menawan dipancarkan dari arah lain ketika senyuman tersungging di wajah Chaoying mengatakan jika dia tidak akan dengan mudah mengaku kalah pada Dan Chen yang memang selalu dianggapkan sebagai saingan. Tepat setelah itulah pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat Chaoying, merobek langit, meninggalkan warna perak dengan semburat warna hijau dan merah yang turut memenuhi cakrawala, menandakan bahwa penyihir kelancau itu telah berhasil menarik guntur pil 2 warna yang lebih tinggi derajatnya dibanding guntur pil Dan Chen. Songking hanya bisa menghela napas memahami jika dia memang tidak bisa disejajarkan dengan eksistensi seperti Chaoying dan Dan Chen.
Namun yang membuat mata Song King tiba-tiba berhenti adalah fakta jika Shoyan yang sebelumnya masih nyantai duduk-duduk di plafon sekarang telah berdiri membuat para penonton dan bahkan 3 kepala menara langsung menunjukkan raut antusias mengingat beberapa puluh tahun lalu seorang pemuda bernama Yao Chen telah memperoleh kemuliaan terbesar di pertemuan pil dan hal itu membuat para pemuncak alkemis dunia ini bertinyi-tinyi akankah murid sosok yang dianggap sebagai jenius paling mempesona di dunia alkemis ini dapat mengikuti gurunya untuk mendapatkan kemuliaan. Di sisi lain, Mugu hanya melirik Shoyan dengan senyuman dingin, sementara King Hua tampak sangat penasaran ingin melihat seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang telah diturunkan kepada muridnya. Tanpa mempedulikan tatapan semua orang, Shoyan melambaikan tangannya dan membuat tutup kuali 10.000 binatangnya terbang meludahkan sebuah pilar api hijau giok yang melesat ke langit di depan tatapan tercengang semua orang. Cahaya panas yang membara di dalam pilar api membuat Suan Kongzi tersenyum menilai Shoyan telah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8 juga dan bertanya-tanya ada berapa warna guntur pil yang bisa dia tarik. Beberapa saat kemudian keramaian sekali lagi meledak di stadion saat melihat Shoyan berhasil memanggil guntur pil 3 warna, di mana warna yang dihasilkan juga lebih pekat dibanding Cao Ying yang menandakan bahwa pil obat buatan Shoyan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil obat sang penyihir. Tepat ketika Shoyan memanggil guntur pil 3 warna inilah Wang Yi tertawa terbahak-bahak meledek Suan Kongzi yang pada akhirnya masih belum bisa mengalahkan Yao Chen melalui pertarungan antar murid mereka. Namun ternyata pertempuran masih belum berakhir ketika King Hua mulai berdiri di atas plafon batunya, melambaikan tangan dan melesakkan pilar cahaya hingga menembus cakrawala sebelum mengundang guntur pil 3 warna lainnya. Guntur pil iblis tua King Hua sangat mirip dengan Shoyan hingga membuat sulit untuk diidentifikasi mana di antara keduanya yang lebih baik hanya dengan mengandalkan mata telanjang. Nah, sementara sudah ada guntur pil 3 warna yang bersaing di udara, sekarang 3 kepala menara pil autofokus pada Mugu yang masih anteng saja di atas plafon batunya hingga membuat wajah Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh di depan mata semua orang sebelum akhirnya bangkit dan tertawa kencang ketika berkata kepada Suan Kongzi bahwa dialah yang akan mengambil tempat juara. Tawa seperti burung hantu bergema di langit ketika pilar cahaya besar melesat dari kuali obat Mugu, sementara ekspresi Suan Kongzi dan 2 kepala menara lain menjadi sangat muram ketika menyadari bahwa alkemis misterius yang terus menyembunyikan auranya ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang panatua terhormat Aula Jiwa. Para petinggi menara pil itu mulai berdiskusi satu sama lain, namun akhirnya hanya bisa menghela napas pasrah karena mereka tidak mungkin tiba-tiba menarik hak Mugu untuk berpartisipasi karena hal itu bisa merusak reputasi menara pil. Di sisi lain, mereka juga bisa melihat bahwa kesempatan Mugu memenangkan pertemuan pil sangatlah terbuka lebar ketika beberapa saat kemudian gelombang awan kelabu memenuhi cakrawala sebelum kemudian mengundang guntur pil 3 warna yang jauh lebih pekat dibanding 2 guntur pil lainnya. Namun ekspresi para petinggi menara pil langsung anjlok seanjlok-anjloknya saat melihat awan guntur masih terus bergejolak di langit yang jauh sebelum kemudian memancarkan sinar cahaya berwarna keemasan seperti matahari yang tersembunyi di lapisan awan. Warna hijau, perak, merah, dan emas menarik di udara menunjukkan pemandangan yang begitu menawan sekaligus menandakan bahwa sang panatua terhormat Aula Jiwa telah memanggil guntur pil 4 warna. Wajah Suan Kongzi sangat gelap dan buas ketika melihat guntur pil 4 warna Mugu sebelum mengepalkan tinjunya yang menyebabkan ruangan di sekitarnya langsung terdistorsi. Melihat itu, kepala menara lain yang bernama Tian Le Zi buru-buru menepuk pundaknya menenangkan, diikuti dengan Suang Yi yang mengingatkan jika Suan Kongzi bertindak sekarang, hal itu tidak dipungkiri lagi akan memicu peperangan besar antara menara pil dan Aula Jiwa.
Tawa merajalela Mugu baru saja terdengar ketika tampaknya dia telah melempar bom yang kuat ketika mengumumkan identitasnya sendiri di hadapan semua orang, membuat para penonton auto menyebarkan percakapan pribadi tidak menyangka jika orang Aula Jiwa akan memenangkan pertemuan PIL sebagai acara besar yang diselenggarakan oleh Menara PIL sebagai salah satu faksi yang sering berkonflik dengan mereka. Di Plafon Batu, Chow Ying dan Dan Chen memelototi Mugu yang sedang tertawa liar ke langit sebelum menghela napas pasrah karena mereka berdua tidak berdaya melakukan apapun di bawah penindasan guntur PIL 4 warna Mugu. Ketika itulah Chow Ying menggigit bibirnya keras-keras sebelum kemudian berteriak keras kepada Shoyan, meminta pemuda itu untuk berusaha sekuat tenaga jika dia memang benar-benar pria sejati. Shoyan cukup terkejut ketika mendapatkan ungkapan penyemangat Chow Ying, sementara Mugu hanya tertawa kecil ketika berkata bahwa dengan tingkatannya saat ini, bahkan Yao Chen pun belum tentu bisa menjadi lawan yang berarti baginya. Namun jantung Mugu tiba-tiba berdebar kencang ketika melihat Shoyan dengan ekspresi muram berkata bahwa dia belum memiliki kualifikasi untuk membuat Abah Yolo bertindak secara pribadi. Nah, ketika itulah Shoyan memasukkan tangannya ke dalam pilar cahaya membuat semua orang hanya bisa tertegun bertanya-tanya apakah pemuda ini masih memiliki beberapa trik mengingat pil obatnya telah terbentuk dan tidak mungkin menyempurnakannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya meskipun pil obat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil dan pada saat ini masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas obat dengan mengembangkan spiritualitasnya. Namun meningkatkan spiritualitas pil adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan, di mana jika seseorang menambahkan sesuatu yang lain, dia mungkin mengganggu keseimbangan dan merusak pil obat yang telah susah payah dimurnikan. Oleh karena itu tidak ada banyak orang yang berani secara paksa menaikkan tingkat pil obat setelah itu terbentuk. Namun berhubung Shoyan adalah murid Yao Chen, orang-orang pun percaya jika pemuda ini memang berani melakukannya karena memiliki kepercayaan diri. Shoyan menutup mata ketika menghirup udara dalam-dalam ketika melihat senyuman Abah di dalam bayangannya, meminta gurunya untuk memberikan perlindungan sebelum mengepalkan tangan dan menarik pil obat dari dalam pilar cahaya di depan tatapan semua orang sebelum kemudian menyelimutinya dengan api tulang dingin peninggalan Yolo, membuat Tante Xuan Yi auto menatap pemuda itu penuh kelembutan, benar-benar percaya jika gebetannya telah menganggap Shoyan sebagai murid yang paling dia percaya. Apa yang dilakukan Shoyan disebut sebagai metode peningkatan spiritual yang merupakan mahakarya terbaik yang diciptakan oleh Abah selama hidupnya sebagai alkemis. Dengan tabrakan 3 jenis api surgawi yang secara bersama-sama melakukan pembakaran pada pil obat, aura pemusnahan diam-diam muncul dari pergolakan 3 api surgawi dan menyebabkan semua orang merasakan dingin di hati mereka. Tidak hanya itu, Shoyan juga melepaskan kekuatan spiritual di antara alisnya, membuat 3 kelompok api dengan cepat menjadi tenang. Namun seolah belum ingin berhenti membuat semua orang jantungan, Shoyan mengeluarkan 1 kelompok api lagi berwarna coklat keabuan yang tidak lain adalah api transformasi kehidupan sebelum menggabungkannya bersama dengan 3 api surgawi. Alis Mugu berkedut saat melihat apa yang dilakukan Shoyan dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Sementara itu 3 kepala menara pil sekali lagi terlibat dalam perbincangan serius ketika Xuan Yi meminta 2 rekannya untuk mengingat apa yang dilakukan Yao Chen ketika memenangkan pertemuan pil puluhan tahun lalu dan mengatakan jika pemuda ini sedang melakukan hal yang sama. Apabila Shoyan benar-benar berhasil mengeksekusi metode peningkatan spiritual Yao Chen, maka tidak dipungkiri lagi bahwa Menara Pil harus berterima kasih kepadanya, juga kepada Abah yang telah menurunkan metode itu kepada Shoyan. Shoyan melihat pil obat merah tua yang diselimuti api coklat kehijauan dengan senang memahami jika apapun yang dia lakukan berjalan dengan lancar sebelum kemudian menjentikan jarinya dan mengeluarkan 2 bintik bubut makanan roh dari cincin penyimpanannya hingga akhirnya disatukan sekaligus ke dalam pil obat. Shoyan menatap pil obat dengan bintik-bintik itu dengan serius sebelum di saat yang sama menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah segar ke permukaan pil obat. Kabut darah berhamburan
campuran sebelum kemudian menyerbu pil obat dari segala penjuru mata angin dan membuat permukaannya yang tidak rata menjadi bulat sempurna. Nah, ketika inilah petir 3 warna di langit tampak terseret oleh sesuatu berputar sekali lagi sebelum perlahan berubah hingga membuat seluruh alun-alun turun ke lautan guncangan. Bahkan 3 kepala menara pil di panggung tinggi agak linglung melihat Xiaoyan berhasil menyelesaikan peningkatan spiritualnya, membuat Zhuang Kongzi auto memperlihatkan kecemburuan mendalam memahami jika saingan seumur hidupnya Yao Chen benar-benar telah menemukan seorang murid yang luar biasa. Xiaoyan berdiri di plafon batu dan menatap lautan orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mugu dengan senyuman dingin di wajahnya yang pucat. Di saat yang sama, awan petir bergulung di sekitar langit yang luas dan perkasa menciptakan gemericik dari awan 3 warna menjadi lebih intens sebelum memunculkan warna keemasan yang berkilau sekaligus menunjukkan bahwa Xiaoyan telah berhasil menjadi orang kedua yang memanggil guntur pil 4 warna. Hati Mugu sedikit tenggelam saat melihat guntur pil 4 warna Xiaoyan, namun ternyata hatinya bisa lebih tenggelam lagi karena setelah cahaya keemasan muncul, gemuruh petir tidak berhenti bergejolak di atas langit kota pil suci, membuat tenggelam dalam keheningan tatkala menyaksikan badai petir sekali lagi muncul sebelum kemudian mengungkapkan warna ungu samar yang secara resmi menyatakan bahwa Xiaoyan dengan segala kemampuannya telah berhasil mengundang guntur pil 5 warna legendaris yang menggetarkan jiwa. Edan. Nih emang Kang Pak Boy satu ini ya, auto kena mental nggak tuh Om Mugu ngelihat guntur pil 5 warna? Apakah berarti Xiaoyan sudah auto menjadi pemenang dalam pertemuan pil, ataukah Mugu masih bisa memberikan perlawanan dan menunjukkan trik-trik dajal di episode selanjutnya? Gimana? Lanjut nggak nih? Aduh, kalau lagi record lagi puasa teh ripu guys, tenggorokan teh kan rada apa ya, nggak woles gitu ya, agak seret gitu guys. Nah sedangkan mau record malam teh rumah kan dekat masjid, jadi pasti pengajian gitu kalau bulan puasa tuh guys gitu, beres pengajian teh suka malam, udah keburu tunduh gitu ya guys ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya, gimana puasa kalian lancar nggak? Lancar lah ya, moga aja lancar. Yang nggak puasa ya semoga aja nanti bisa lancar ya. Yang nggak ikutan puasa ya semoga bisa saling menjaga kerukunan ini yang sudah emang seru banget ya kalau dilihat-lihat FYP. Oke, kalau gitu Rama di sini pamit, jangan lupa untuk di like, komen, dan share satu kampung ya guys ya. Biar teman-teman yang tadinya belum tahu kalau Cakradiva pindah ke Gnosis jadi pada tahu. Oke, bye-bye.